Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada RKPD kali ini kita akan membahas tentang jaringan FTTH, Fiber to the Home. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi FTTX. Teknologi FTTX untuk yang X-nya kita gunakan yang home sehingga menjadi Fiber to the Home. Artinya dari mulai sentral hingga pelanggan menggunakan kabel fiber optik. Nah, berikut sebuah konfigurasi untuk sebuah jaringan FTTH. Dimulai dari ODF yaitu Optical Distribution Frame, berada di sentral. Untuk contohnya kita bisa lihat pada gambar yaitu sebuah ISP, layanan jasa internet. Nah, di dalamnya di sini ada ODF. Berarti ini posisinya berada di sentral dan merupakan titik awal. Lalu kemudian ada yang namanya selanjutnya ada yang namanya ODC. Nah, ODC merupakan titik transmisi di antara kabel feeder dan kabel distribusi. Nah, contoh gambarnya seperti ini, dan biasanya ODC ini terletak di tepi jalan. Jadi yang dimaksud dengan kabel feeder yaitu kabel FO yang menghubungkan dari ODF ke ODC. Untuk kepanjangan ODC yaitu Optical Distribution Cabinet. Lalu kemudian kabel yang menghubungkan antara ODC ke ODP yaitu dinamakan dengan kabel distribusi. Nah, untuk ODP ini biasanya kita lihat pada gambar. Nah, biasanya tertempel pada tiang. Kemudian ada juga ODP yang tergantung pada kabel dinamakan dengan ODP crossur. Kemudian ada juga ODP pedestal yang tertanam di tanah. Nah, ini biasanya sekarang sudah mulai marak digunakan di perumahan-perumahan. Lalu kemudian kabel yang menghubungkan ODP ke OTP yaitu dinamakan dengan kabel drop. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat untuk OTP, Optical Termination Premises-nya, kita klik yang OTP-nya. Nah, kita bisa melihat contoh OTP, gambarnya seperti ini. Nah, sebagai catatan, pada kenyataannya di lapangan untuk OTP ini biasanya jarang digunakan. Biasanya dari OTP akan langsung menuju ke roset, sehingga apabila dari ODP langsung ke roset tidak lagi menggunakan kabel indoor, tetapi menggunakan kabel drop core. Nah, lalu kemudian dari roset akan menuju ke ONT, Optical Network Termination. Untuk contoh gambarnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini untuk contoh ONT-nya seperti ini. Kemudian dari roset menuju ke ONT menggunakan kabel indoor atau kabel patch core. Nah, dari ODF sampai ke ONT ini dinamakan dengan ODN, Optical Distribution Network. Sampai di sini, silahkan ada yang mau ditanyakan? Baiklah, tadi kita sudah melihat urutan pendistribusian kabel fiber optik dimulai dari ODF sampai ke sisi pelanggan. Nah, secara perincian garis besarnya mari kita lihat gambar pada layar. Pada gambar titik yang dinamakan FTTX. Nah, untuk X-nya ini bisa jadi penggunaan kabel fiber optik, ada yang sampai ke rumah atau dinamakan FTTH. Lalu kemudian ada yang sampai ke gedung atau dinamakan dengan FTTB. Lalu kemudian ada yang sampai ke kabinet yang dinamakan dengan FTTZ atau Fiber to the Zone. Lalu kemudian ada yang sampai ke tower yang dinamakan dengan FTTT. Nah, untuk X-nya nanti bisa dipilih salah satunya. Namun yang akan kita bahas yaitu adalah tentang FTTH, Fiber to the Home. Untuk topologinya dimulai dari CO atau Central Office.
Nah, di CO ini terdapat ODF. Nah, pada CO dan ada keterangan FTM. FTM itu adalah Fiber Terminate Management. Mari kita lihat contoh dari FTM. Kita klik. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, FTM itu adalah Fiber Terminate Management, artinya tempat-tempat kabel fiber optik atau rak kabel. Lalu kemudian dari CO ini akan keluar kabel feeder warna kuning menuju ke ODC. Nah, di ODC ini tempat pertemuan antara kabel kuning atau kabel feeder dan kabel biru atau kabel distribusi. Lalu kemudian di dalam ODC ini ada yang namanya splitter yang berfungsi untuk membagi atau memecah serat optik. Misal kabel feeder ini terdapat 96 core serat optik yang terdiri dari 8 tube. Untuk contohnya mari kita lihat pada gambar. Nah, di sini misalnya terdapat kabel feeder terdiri dari 96 core optik. Lalu kemudian masuk ke dalam dari 96 core serat tersebut, satu seratnya akan dipecah menjadi 4 core serat. Masing-masing pecahannya tadi 1 sampai dengan 4. Satu serat akan dihubungkan ke kabel distribusi untuk dialirkan menuju ke ODP pedestal. Untuk contoh ODP pedestal itu seperti ini. Nanti kita lihat pada gambar. Nah, untuk ODP pedestal yaitu seperti ini, tertanam di tanah. Lalu kemudian pada ODP ini satu core serat tadi akan dipecah kembali menjadi 8 core serat dengan menggunakan splitter. Masing-masing pecahannya tadi 1 sampai dengan 8, masing-masing serat akan dihubungkan ke rumah-rumah pelanggan. Lalu ada yang dinamakan dengan ODP closure, contoh gambarnya seperti ini. Lalu kemudian ada yang dinamakan dengan ODP tiang, contoh gambarnya seperti ini. Nah, jadi total satu core serat yang berasal dari central officer kira-kira bisa menghasilkan berapa pelanggan? Silakan, ada yang tahu? Ya, benar ya, jawabannya satu serat core bisa menghasilkan maksimal 32 pelanggan. Satu core diambil dari central officer, kemudian pada ODC ini akan dipecah oleh splitter menjadi 1:4. Nah, untuk pecahannya tadi akan diambil kemudian menuju ke ODP. Nah, di ODP ini akan dipecah kembali menjadi 1:8. Jadi total pelanggan yang tersedia yaitu 8 dikali 4, maka hasilnya sama dengan 32 pelanggan. Nah, kemudian apabila 96 core yang berasal dari central officer ini terpasang semua, maka kira-kira bisa menghasilkan berapa pelanggan? Ya, jawabannya benar ya. Jadi 96 serat core ini bisa menghasilkan 3072 pelanggan. Dari mana? Dari 32 pelanggan dikali 90 core serat, sehingga menghasilkan 3072 pelanggan. Nah, teknologi fiber optik ini bisa diaplikasikan seperti itu ya, dan itu sangat hemat sekali. Tetapi lain halnya apabila pelanggannya hanya satu, maka akan menjadi boros dan rugi.
sampai di sini? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya FTTX ini Central Office misalnya melayani FTTB, sini ya, Fiber to Building, lalu Central Office melayani Fiber to the Tower, maka kabel serat ini akan naik ke antena atas yang dinamakan dengan microwave link. Nah, untuk contoh microwave linknya, mari kita lihat pada gambar. Nah, ini contoh dari sebuah microwave link. Lalu kemudian dari antena microwave link ini, dia akan memancarkan ke antena-antena yang lain, misal ke antena sektoral. Nah, kita bisa lihat untuk contoh antena sektoralnya. Nah, yang nantinya antena sektoral ini akan mencatu atau memancarkan sinyal ke HP-HP user. Karena di sini FO bisa membawa bandwidth yang lebar, sehingga data yang disampaikan bisa sangat banyak dan bisa melayani banyak pelanggan. Baiklah, sekali lagi kita fokuskan pembahasan kita mengenai FTTH dari Central Office ke ODC, kemudian menuju ke ODP, ke ODP, ke ODP, kemudian akan terakhir disalurkan ke pelanggan-pelanggan rumahan. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.